Assalamualaikum. Wilujeng sumping di channel Teh Desi. Salam baktos kang warerencangan sadayana. Di video hari ini aku mau share pengalaman hamil kedua trimester pertama. Jadi pas hamil pertama itu aku mabok ya, mual muntah, makanan itu susah masuk. Habis makan pasti keluar lagi. Nah, aku kira pas hamil kedua ini bakalan beda. Makanya pas Patih udah 4 tahun itu aku berhenti KB karena pengen punya anak cewek. Nah, setelah itu setahun kemudian berhenti KB baru isi. Jadi lama ya jaraknya itu, dari berhenti KB sampai isi itu setahun lebih. Nah, pas hamil kedua ini dikirain bakalan beda, bakalan lebih baik lah ya, nggak mual muntah kayak dulu. Mungkin dulu itu kan baru pertama, jadi aku kira masih wajar aja gitu ya. Aku kira hamil kedua bakalan beda, ternyata lebih parah. Lebih parahnya gimana? Ya masih mual muntah setiap pagi, siang, sore, malam, pokoknya mual muntah terus. Gak bisa cium bau sama wangi, pasti mual. Gak pernah masak, jadi cium bawang itu pasti mual muntah. Kemudian lagi cium bau baso, sebel banget. Pas hamil pertama enggak benci sama bakso, tapi pas sekarang kalau masih jauh gitu udah kecium baunya pasti muntah. Pokoknya kesiksa banget. Pas trimester pertama ini banyaknya rebahan aja di kamar. Makanan itu susah banget masuk. Kalau mau masuk makanan gak keluar lagi, itu habis makan langsung tidur, pokoknya dipaksain tidur. Kalau nggak tidur pasti keluar lagi. Terus efeknya badannya jadi lemes, jadi dipaksain habis makan itu kudu tidur biar makanannya nggak keluar lagi. Itu yang pertama, mual muntah. Gak bisa minum air putih biasa. Kalau minum air putih biasa mual, langsung muntah lagi. Harus minum air anget. Kalau minum air anget itu mendingan, nggak keluar lagi. Kalau air biasa itu pasti mual, kemudian muntah. Pengennya itu minum yang ada rasa-rasanya, seperti teh, kopi. Dulu gak pernah ngopi, sekarang jadi pengen ngopi terus. Pengennya minum es kelapa, es campur, pokoknya apa aja deh es ya. Tiap hari itu beli es, jus. Terus juga buah-buahan, kadang buah-buahan juga suka keluar lagi sih pas di trimester pertama ini. Pokoknya susah banget lah. Buah-buahan itu harus yang berair, contohnya semangka, buah pir, rambutan. Nah, kemarin mendingan itu makan buah-buahan itu bisa masuk. Jadi di trimester pertama itu ada senengnya, ada keselnya. Senengnya alhamdulillah ya, setelah penantian 1 tahun akhirnya bisa hamil lagi. Tapi keselnya itu kenapa harus kayak gini. Seperti cerita Ria Ricis kemarin ya, saya dengar ceritanya, saya kira artis itu beda ya, nggak mual muntah gitu. Orang hamilnya biasa aja, ternyata pas dengar ceritanya dia juga sama kayak gitu. Kesel katanya, suka nangis, kesel kenapa harus kayak gini. Aku juga sama waktu itu ngerasain kayak gitu. Keselnya rumah nggak keurus, anak suami nggak keurus, boro-boro ngurus anak sama suami, ngurus diri sendiri aja nggak bisa. Mandi males, ibadah males, sampai pas kemarin itu sholat 3 bulan itu sholat sambil duduk karena lemes banget, nggak bisa berdiri. Bukan nggak bisa, tapi
ya lemes aja gitu bawaannya. Daripada nggak sholat, jadi sholatnya sambil duduk selama trimester pertama kemarin. Ya jadi ada keselnya, ada senengnya. Keselnya ya kirain nggak bakalan kayak gitu. Ada juga sih perasaan kenapa jadi nyesel deh. Pernah juga kepikiran kayak gitu, nyesel kenapa hamilnya sekarang, padahal nanti aja kalau anaknya udah gede, udah masuk SD. Sekarang kan masih TK, harus diantar-antar, jadi keganggu juga sekolahnya. Beberapa hari tuh pernah nggak sekolah gara-gara uminya. Bukan gara-gara anaknya, tapi gara-gara uminya yang sakit mual muntah. Tapi kalau hamilnya hamil kebo, cek bahasa Sunda namanya, nggak mual muntah gitu, pokoknya segala apapun masuk itu enak kayaknya. Jadi kemarin itu aku pernah sampai sakit panas gara-gara mungkin makanan nggak masuk sama sekali, ya jadinya panas. Sampai khawatir juga ini dedenya gimana, sampai diperiksa. Terus pas itu sampai mimisan, sampai gosok gigi itu sering berdarah. Itu nggak tahu kenapa ya. Karena pas diperiksa ke bidan katanya harus dicek ke rumah sakit, tapi saya nggak mau ke rumah sakit, ke bidan aja. Ke bidannya ganti-ganti udah beberapa kali, nyari yang cocok. Alhamdulillah yang ketiga kalinya cocok, dikasih obat, dikasih vitamin. Alhamdulillah panasnya sembuh, nggak mimisan lagi. Kemudian kalau sikat gigi itu gusinya nggak berdarah lagi. Ya juga nggak tahu sih, bidannya nggak ngasih tahu apa penyebabnya bisa sampai berdarah gitu ya. Khawatir juga kan, takutnya kurang darah apa gimana. Tapi alhamdulillah itu 2 minggu diurusin sama mertua, apa-apa makanan dikasih, karena cuman rebahan aja di kamar. Ada fun fact nih. Ada fakta menarik ya. Jadi di hamil pertama ini sering banget sedih gitu, karena ya nggak bisa ngurusin rumah, ngurusin suami, ngurusin anak, jadi bawaannya itu sedih, mellow aja. Kemudian kemarin itu pernah ngidam pengen cimol. Nah, sama suami itu pas pulang minta dibeliin cimol, udah dibeliin. Itu aku ketiduran, terus pas bangun itu jam 2, cimolnya itu udah nggak ada, katanya udah dimakan karena udah keras. Akhirnya malam-malam itu nangis ya, jadi sering banget nangisnya. Kemudian pernah lagi pengen bakwan ya, pengen bakwan, pengen beli di tukang gorengan. Bilang ke suami kayak gitu, terus kata suami nanti aja belinya di tukang uduk, katanya deket rumah. Pulang nangis lagi, nangisnya itu bawaannya sedih banget, sampai sesegukan bahasa Sunda nama. Kenapa? Pengen belinya di tukang gorengan, malah disuruh beli di tukang uduk. gara-gara itu doang, ya udah dia berangkat lagi nyari bala-bala di tukang gorengan. Jadi sesensitif itu ya, jangan heran ya kalau Bumil itu sensitif banget bawaannya, dikit-dikit nangis, mungkin itu efek hormon juga ya. Udah sore ini bikin video mau maghrib, mungkin itu aja cerita hamil di trimester pertama. Nanti lanjut lagi cerita trimester keduanya. Sekarang alhamdulillah udah masuk trimester kedua, kemarin udah USG juga. Itu aja untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Untuk Bumil semuanya, semoga sehat selalu sampai lahiran nanti ya, sehat selamat dedenya tanpa kurang satu apapun, ibunya juga sehat. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa sama-sama ya.
sesama bumil saling mendoakan semoga sehat semuanya, amin. Baik, itu aja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang baru bergabung jangan lupa subscribe ya, biar tidak ketinggalan video-video aku yang lainnya, karena aku sering bikin video, ada kegiatan sehari-hari, ada ngaji juga. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur untuk semuanya. Sekian dulu, dadah.